Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Red Kolbi. Ulun di sini akan mencoba menjawab ujian akhir semester dari Bapak Dr. Ahmad Sagir selaku dosen pengampu ilmu ulumul hadis. Di sini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, sebutkan judul makalah saudara dan jelaskan inti pembahasannya. Kemudian kemukakan satu pertanyaan dalam diskusi yang menarik bagi saudara beserta jawabannya. Jadi judul makalah kami adalah klasifikasi hadis ditinjau dari segi penisbahannya. Jadi inti dari pembahasan makalah kami yaitu mengenai tentang apa itu hadis marfu, kriterianya, hukumnya, pembagiannya. Kami juga membahas mengenai hadis mauquf yang berstatus marfu, hukum hadis mauquf, dan juga kami membahas tentang hadis maqtu, baik dari pembagiannya sampai juga dengan status kehujahannya. Jadi pertanyaan yang menarik dalam diskusi makalah kami adalah bagaimana contoh lapas hadis mauquf yang berstatus marfu. Mengapa jadi menarik bagi saya? Karena ini lapas yang tidak sering saya dengar, atau kalian atau siapapun yang menonton atau bapak yang tidak terlalu sering didengarkan atau dibaca oleh orang. Lapasnya adalah hadisul a'raji an Abi Hurairah riwayatan tuqatiluna qauman sigharul a'yuni. Dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah secara riwayat dari Nabi Muhammad SAW, engkau perangi kaum yang kecil-kecil matanya atau hina. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kenapa jadi disebut dihukumi marfu? Karena daripada status ya. Kriteria hadis marfu ialah dengan adanya riwayatan, yaitu langsung bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2, jelaskan sebab-sebab tertolaknya sebuah periwayatan dan jelaskan nama riwayat yang berkenaan. Jadi kekurangan pada perawinya, yaitu perawinya berdusta, tertuduh dusta, fasik, lengah dan tidak muru'ah, banyak waham atau prasangka terhadap orang, perawinya diragui, perawinya menyalahi orang yang terpercaya. Nah, kekurangan pada sanadnya itu ya sanadnya terputus, yaitu hadis yang sanadnya tidak tersambung atau terputus. Keterputusan sanad ada di awal, di tengah, di akhir, ataupun nomor terturut. Maka dalam hal ini hadis yang sanadnya tidak bersambung atau hadis mardud karena keguguran sanadnya terbagi ke 3 hadis, yaitu yang pertama hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur rawinya atau sanadnya seorang atau lebih dari awal sanad. Yang kedua itu hadis mursal, hadis yang gugur dari akhir sanadnya. Yang ketiga tadi adalah hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang tidak menunjukkan keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi adanya dengan ketidakadaannya bersamaan. Itu untuk nomor 2. Untuk selanjutnya soal nomor 3, jelaskan pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas periwayat dan segi kualitas periwayatan. Hadis dari segi kuantitas terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil orang-orang tersebut mereka bersepakat untuk berdusta dan karena itu diyakini kebenarannya. Yang kedua yaitu hadis ahad, adalah hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawatir. Hadis dari segi kualitas periwayatan terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Hadis hasan adalah hadis yang muttasil atau bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat dari ingatannya, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan dan juga cacat. Nah, untuk hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak terdapat syad dan ilah. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan dari seorang perawi ini tidak sekuat hafalan hadis perawi hadis sahih sendiri. Untuk hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan dari hadis hasan dan juga hadis sahih. Untuk soal yang nomor 4, jelaskan kehujahan hadis dhaif dan bagaimana pandangan saudara terhadap amalan sebagian umat Islam yang bersandar kepada hadis dhaif. Jadi status kehujahan hadis dhaif sendiri ini pada dasarnya ada
adalah tertolak gitu nah, tidak boleh diamalkan bila dibandingkan dengan hadis sahih maupun hadis hasan. Namun para ulama melakukan pengkajian ulang terhadap kemungkinan dipakainya atau diamalkannya hadis dhaif, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari dan Muslim, mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik dalam persoalan akidah maupun soal dalam hukum-hukum fikih gitu nah. Seperti tagrib wa tahrib maupun fadhailul amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Nah, namun pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ini mengatakan bahwa hadis dhaif yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan, hadis yang tidak terlalu lemah gitu nah. Jadi pandangan saya terhadap orang yang beramal dengan hadis dhaif boleh saja asalkan jangan keluar jalur gitu nah. Maksud keluar jalur ini bahwasanya amalan itu tuh ada penguatnya dari hadis sahih maupun hadis hasan. Itu saja. Nomor 4. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu nomor 5. Jelaskan secara singkat bagaimana cara kita mengetahui sumber sebuah hadis berikut kualitas hadis tersebut. Nah, jadi cara kita mengetahui hadisnya itu berkualitas, cari dulu biografi para perawi-perawinya. Dari hadasan-hadasannya kita baca-bacai. Nah, kita lihat seperti yang ada sebagai kriteria perawi-perawi yang tidak cacat seperti itu. Maka jika hadis tersebut sahih karena perawi tadi bagus gitu nah. Penilaiannya tuh nah nukot atau sigoh bagus berataan gitu nah, tidak ada kata cacat, maka hadis tersebut sahih karena perawinya tadi bagus dari segala aspeknya. Mungkin itu saja ujian akhir semester dari saya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik, amin. Semoga juga sehat untuk Bapak Dr. Ahmad Sagir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.